Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Resort GKI Sampit, edisi 17 Juni 2025. Adapun nas sebagai dasar renungan malam pada saat ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, diambil dari Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 21 dengan judul Wejangan Hikmat. Saya akan membacakan secara khusus ayat 10 sampai dengan ayat 11 sebagai berikut. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diingini orang tidak dapat menyamainya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini yaitu hikmat dipersonifikasikan sebagai seseorang yang berseru-seru. Ia berseru-seru di tepi-tepi jalan, di tempat-tempat yang tinggi. Ia berseru-seru juga yaitu di pintu gerbang, di depan kota maupun di jalan masuk. Ia berseru-seru supaya setiap orang mencari hikmat dan mendapatkannya, sehingga menjadikan hidup ini yaitu berhikmat. Nah, kalau hidup ini sudah berhikmat, maka tentu saja dia akan hidup yaitu benar, baik, adil, dan terlebih yaitu seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian ia berseru-seru bahwa yaitu hikmat itu sudah ada dari semulanya bersama-sama dengan Allah dalam yaitu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga dengan demikian bahwa hikmat itu adalah yang berasal dari Tuhan Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, kenapa berseru-seru yaitu supaya orang-orang mencari hikmat? Ialah karena di dalam hikmat itu terkandung yaitu mulai dari takut akan Tuhan. Berhikmat berarti juga berpengalaman, berpengetahuan, berkepandaian, dan cerdas. Dan hasilnya ialah bahwa dengan kunci itu semua, orang-orang akan yaitu dapat bekerja mencari emas, mencari kekayaan, mencari permata. Sehingga kunci dari hidup yang sukses, hidup yang dihormati, hidup yang makmur, hidup yang dekat dan percaya kepada Tuhan dan selalu menyembah dan memuliakan Tuhan, ialah dari yaitu hikmat itu sendiri. Sehingga demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi kesimpulan ajaran yaitu Alkitab, khususnya dari yaitu Amsal pasal 8 ayat 1 sampai dengan 21 ini ialah bahwa hikmat menekankan pentingnya mencari, memperoleh dan mendapatkan hikmat. Karena di dalam hikmat itu ada, pertama adalah takut akan Tuhan, kedua adalah hidup berpengalaman, ketiga adalah hidup yang berpengetahuan, keempat adalah hidup yang cerdas, yang kelima adalah hidup yang penuh dengan yaitu kecerdasan, kepandaian, dan hikmat. Sehingga dengan demikian bahwa itulah kunci hidup yang benar, hidup yang bahagia, hidup yang berkeadilan di tengah-tengah dunia ini. Dan terlebih yaitu penuh dengan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas firman-Mu ini, sehingga kiranya kami boleh senantiasa mencari dan mendapatkan hikmat sebagai kunci hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami ingin berdoa, yaitu untuk seluruh kehidupan kami ini. Berkati anak-anak kami dalam perjuangan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam tumbuh kembang mereka, sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil, menjadi kebanggaan di tengah keluarga, dan terlebih menjadi puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati para pekerja-pekerjamu, yaitu mulai dari para penetua diakon, pendeta, guru-guru agama, pikaris, penginjil, guru-guru sekolah minggu, pelayan-pelayan Tuhan dalam gereja. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua, sehingga dapat melayani dengan baik, menjadi puji dan hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami sekalian umat-Mu bertumbuh bersama dalam iman, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, yaitu panitia pertemuan raya 3 perempuan GKE tahun 2027 dan Sampit Resort Sampit sebagai tuan rumah. Jadikanlah kami semua mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan serius, dan hari pelaksanaan pertemuan raya perempuan GKI tahun 2027 berjalan dengan baik dan lancar, menjadi kesukacitaan bagi bersama, menjadi puji dan hormat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk pertemuan raya 1 anak gereja Kalimantan Pengelis yang akan dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 Juni 2025 ini di Bumi Perkemahan Nyarum Menteng, Palangkaraya. Tuhan memberkati semua kegiatan ini, sehingga membawa keceriaan, semangat, kesatuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bagi anak-anak gereja Kalimantan Pengelis. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini untuk seluruh keluarga rumah tangga Kristen, kami semua dalam tugas, aktivitas, pekerjaan, rencana kami. Tuhan memberkati kami semua, sehingga ada sukacita, ada damai sejahtera, ada puji dan hormat kemuliaan Tuhan dari kehidupan kami masing-masing. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.